Iman meninggal ada dua tempat yang menangis, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi. Tempatnya di dunia dan tempatnya di akhirat. Tempatnya di dunia adalah tempat dia sujud, nangis. Karena udah gak ada lagi yang sujud di situ. Tempatnya di akhirat tempat amal baiknya, catatan amal baiknya menangis karena berhenti mencatat amal baik. Kita begitu kagak? Atau justru sebelum kita meninggal udah disuruh mati sama orang lain? Banyak orang begitu. Kayak ada dia lagi aja, kapan matinya tahu dia. Tahu gitu ya? Kita sholat mau sholat aja nggak peduli omongan orang. Kata kitab Hikam, Imam Ghazali bilang, siapa itu manusia? Man kanat mahasinahu masawiya, fakaifa la takunu masawihi masawiya. Kalau bahasa gampangnya, orang manusia itu benernya aja salah, apalagi salah. Contoh, panitia kurban, ya kan dari pagi udah ngesetin pisau, ya kan ada aja orang ngomong, dapat daging banyak kan tuh dia tuh. Ya kan ya, benernya aja manusia masalah, apalagi kagak bantuin. Rumah dong dekat masjid, pengen terima dagingnya dong, tuh begitu manusia mah. Ceramah nih, masih bocah dan ceramah, kagak ceramah, ilmu doang banyak, di pesantren lama-lama, agak mau nularin ilmunya gitu. Serba salah. Nah lalu kita gimana? Dalam kitab Minahus Saniyah dijelaskan, tarkul amal li ajrin nas ria. Kita meninggalkan amal karena manusia ria. Misalkan kita sholat di masjid, ada orang ngomong gini, so buat alim deh sholat di masjid, kita tinggalin sholat di masjid, itu ria. Hati-hati. Wala amal li ajrin nas syirik. Dan kita beribadah karena manusia syirik. Susah banget ya agama ya. Lalu bagaimana? Bil ikhlas was sabar, dengan cara ikhlas dan sabar. Emang kalau kagak pakai sabar, kagak mungkin berangkat ke masjid, harus sabar. Apalagi tadi nih, Persija lawan Persita Tangerang. Ya kan ya, kalau kita nggak pakai sabar, ikhlas nggak mungkin berangkat. Kosong-kosong kan itu sebelum saya sini nggak tahu sekarang hasilnya berapa. Ya kan, butuh sabar, butuh ikhlas berangkat ke masjid. Subuh yang ngantuk, harus sabar berangkat ke masjid. Zuhur lagi kerja, harus sabar sama ikhlas berangkat sholat. Asal begitu terus sampai isya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ini kan tinggal nunggu doang deh. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita, bahkan puluhan, mungkin ratusan kita menghadiri sholat jenazah, ratusan kita datang tahlilan, ratusan kali juga kita lupa kita bakal mati. Ya kan kalau lagi sholat jenazah, wah itu biasanya tuh asar, sholatnya mantap itu, asar, maghrib, isya. Ntar ada 2 hari udah lupa lagi dah tuh. Bodoh mulu subuhnya. Kan begitu manusia, sering ingat, sering lupa. Iman yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman naik turun, naik dengan apa? Dengan taat, turun dengan apa? Dengan maksiat. Ini kayak gini nih, peringatan kayak begini nih, tahlil ini pada hakikatnya selain mendoakan almarhum, pengingat juga bagi kita. Gak peduli urusan mati masih apa, kayak bisa dipanggil lebih dahulu, tinggal nunggu antriannya doang kan. Tadi pagi saya dikirimin sama mamang saya, Mang Haji Mulyadi, dikirimin saya video Krisya, tahu di Krisya ya. Tapi itu langsung hati saya getar banget. Ada lagunya Krisya itu ditulis oleh Taufik Ismail, penyair terkenal Indonesia. Ini terilhami dari surat Yasin ayat 63, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan di lagu itu kan, akan tiba hari tak ada mulut dikunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa suara ini nggak terdengar lagi dari mulut kita, berkata tangan kita akan apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana aja melangkah, kan begitu ya. Itu kita tahu, kalau setiap Yasin itu kita baca terus tuh al-yauma nakhtimu, tapi tetap aja. Nah makanya kan peringatan kayak begini pada hakikatnya ini buat kita ini, pada hakikatnya buat kita hidup nggak bakal lama. A'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 dan 70. Iya bagus kalau 60 70 nih. Saya 32, belum tentu umurnya nyampe kayak Ustaz Abdul Rahman misalkan. Ya kan belum tentu sampai. Nah makanya gimana cara kita ini? Kita ibadah sama Allah. Kita ditakdirkan sujud, gak usah pakai nanya sujud kita diterima apa kagak. Ditakdirkan sujud aja udah luar biasa, kata Imam Syazili, kafa bika jazaan an radiyalaka ahla. Ditakdirkan sujud aja ada sesuatu yang luar biasa, karena gak semua orang ditakdirkan sujud. Ya ini harus dipahami nih. Gak semua orang ditakdirkan sujud, dan kita yang ditakdirkan sujud gak usah pakai nanya, ini sholat gua diterima apa kagak ya? Sholat aja udah. Yang penting tata caranya benar, sesuai kaifiah, sesuai rukun-rukunnya kita jalanin, gak usah bertanya. Kalau bertanya-tanya akhirnya ada sholat, nunggunya entar mulu, karena masih lama hidup gua kan begitu.
Ya kan, peringatan begini penting nih. Selain hablum minallah, hablum minan nas. Ada orang yang kagak mau ibadah, ya, sama temen mah nongkrong di berapa juga jadi. Ada orang begitu, jam 3:30 main gaple, sip. Giliran azan agak nyampe ke masjid. Ada juga orang sholat mulu, sembahyang mulu, puasanya rajin, bahkan sama tetangga kagak kenal. Ada orang begitu. Nah kita gimana sepaket? Duribat alaihi mudillah aina masukifu illa bihazi minallah wa habib minannas. Terakhir saya ingat kata guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Muradi, mudah-mudahan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala peringatan haul. Dari tadi saya ngomong tuh kata guru saya karena memang dalam pembukaan Bukhari Muslim laulal isnad laqala man syaa masyaa. Kalau bukan karena sanad keilmuan, orang itu bebas ngomong semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya dengarkan dari guru-guru saya. Sering nih ketika Kiai Muradi ceramah setiap peringatan tahlil kayak gini, beliau menyampaikan sebuah hadis, ya Rasulullah al-baqiya min birin abawaya syaibun abarruhuma ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, masih bisa nggak kita bakti sama orang tua setelah orang tua kita pergi meninggalkan kita? Ini nanti buat masih bisa kita bakti sama orang tua meskipun orang tua kita sudah pergi meninggalkan kita. Caranya gimana? Yang pertama, as-sholatu alaihim, as-sholat ma'anaha ad-du'a, doain orang tua kita. Kita kan doain orang tua kita pas sholat doang. Itu juga sambil melipat sejadah, kan biasa begitu ya. Assalamualaikum, Rabbil fili wali daya orang. Agak khusyuk kadang-kadang kita doain orang tua aja kagak khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil fili wali daya langsung. Kalau kadang-kadang sambil jalan, kan nggak mungkin sambil naik motor. Boleh doain aja orang tua. Dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Satu berkata, Inna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin bila sama'i dunya hatta taqifa bihiza ibuyutiha. Orang tua kita yang udah meninggal tuh datang ke depan pintu rumah kita masing-masing. Emang kagak kedengeran. Kalau kedengeran mah iseng juga. Yang tiba-tiba Aris doain baba ini iseng juga kan, yang kedengeran. Tapi dalam kitab I'anatul Talibin di bab sholat alal mayit, arwah-arwah orang mukmin datang ke depan pintu rumah kita masing-masing, ditanyain dah, ya ahli ya waladi irhamuna yarhamukumullah, doain, jangan pakai pelit sama doa. Dulu kan kita dikasih banda sama orang tua kita, nggak pernah ngata orang tua kita. Dikasih motor deh, cuciin tuh motor yang gua kasih, nggak begitu. Apa kata orang tua kita? Cuciin tuh motor lu, gitu kan? Padahal motor dikasih sama bapak kita. Gak pernah bapak kita ngomong cuci itu motor yang gua kasih, gak pernah. Dan ketika udah meninggal, doain. Wala tabkhul alaina, jangan pelit sama doa. Rabbil fili wali daya 10 detik khusyuk, angkat tangan. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits, kalau doa itu angkat tangan. Jangan santai-santai aja, apalagi sambil jalan Rabbil fili wali jangan. Doa paling 10 detik, Rabbil fili wali daya. Itu doa langsung yang ngajarin Allah. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Doain. Yang pertama doain. Yang kedua istighfar lahuma. Tadi yang Ustaz Mursidi kadang-kadang kalau rajin sholatnya di masjid mah itu bakti itu sama orang tua. Kenapa? Kan setiap zikir astaghfirullahalazim li wali walidayya, kan gitu kan, wali ashabil huquqi wajibati alayya. Siapa itu ashabil huquq? Orang yang punya hak atas kita, guru-guru kita. Sampai kalau kata guru saya, tukang tambal ban itu ashabil huquq. Kenapa? Karena kalau kita lagi kesusahan itu kan tukang tambal ban itu membantu kan, itu termasuk ashabil huquq. Wali jamil yang kagak sholat juga dibacain, wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu yang kedua. Yang ketiga, infadu ahdi, tunaikan janji-janjinya, kebiasaan orang tua yang baik diterusin nih. Nah kalau mau bakti sama almarhum, anak-anaknya sembahyang di masjid, rumahnya udah pindah di masjid dekat rumahnya, di mana aja, yang penting ada masjid dari kita sembahyang. Biar kita terbiasa ke masjid, karena salah satu dari orang yang mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya itu terpaut akan masjid. Ya kan dulu orang-orang tua kita jalan ziarah kemana, zuhur berhenti, tadi gua mau sholat dulu, kan begitu ya. Habis sholat baru udah ngajakin makan. Orang tua kita dulu begitu. Kalau sekarang mah dulu ada masjid sebelah sana loh. Kalau kencing aja tuh, buru-buru dah, cepetan cari Indomaret, gitu kan. Kalau kencing tuh, kalau kebelet tuh. Yang terakhir, cara kita bakti silaturahim allati la tusallu illa bihima. Sambung dah silaturahim sama encang, adiknya ayah, kakaknya ayah, sambung. Jangan sampai udah meninggal putus, sudah lebaran kata nyampe. Ya kan, lebaran yang minimal bawa bangsa 15.000 juga udah cakep banget itu, bawa marjan. Ya kan, sampein ke rumah bibinya, adik ayah, kemudian mama, kakek-kakeknya, adik kakek.
Kakaknya kakek datang-datangin, karena dengan cara itu kita berbakti sama orang tua kita. Dan jangan lupa di setiap perkumpulan begini kita sedikit kita selipkan doa kita untuk saudara-saudara kita nun jauh di sana di Palestina, yang mudah saudara-saudara kita di sana memberikan kesabaran, memberikan keikhlasan agar nanti senantiasa kita biar Allah tuh mencatat kita ada di posisi mana kita berada dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bidilkan niat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan kembali di tempat yang baik dan di waktu yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.